Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara memilah dan memilih sampah dan bagaimana cara menggunakan aplikasi RP Jual Beli. Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk jenis sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik atau sering disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkus makanan saset, botol minum kemasan, mulai dari yang berbahan plastik atau aluminium hingga kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan dulu sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Setiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah, kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah ke TPS 3R terdekat untuk diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang telah kita pilah dapat kita jual ke tukang barang bekas atau ditabung di bank sampah yang dekat dengan rumah kita. Caranya mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya, mulai dari botol kaca, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, hal yang juga penting dalam pemilahan sampah ini adalah kita harus membiasakan diri untuk tidak mengikat sampah dalam plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menyulitkan petugas kebersihan proses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam kantong plastik terikat, petugas harus membuka satu persatu tong sampah tersebut agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Sampah organik akan lebih lama terurai, jadi sangat tidak mungkin bagi petugas kebersihan untuk membuka ribuan atau puluhan ribu kantong sampah tiap harinya. Nantinya, jika kita sudah terbiasa sendiri, maka tidak akan sulit bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Berikut merupakan contoh pemilahan sampah di Swedia. Sampah ditaruh di tempat daur ulang sementara. Ataupun sampah ditaruh di pusat daur ulang. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Mari teman-teman jaga lingkungan kita bersama-sama. Tampilan awal terdapat login dan juga daftar akun. Kalian bila belum memiliki akun bisa mendaftarkannya dengan memasukkan nama, email, tanggal lahir, dan juga kata sandi. Bila sudah diisi, ia akan otomatis masuk. Yang pertama terdapat tampilan profil untuk menampilkan data pengguna seperti email, tanggal lahir, dan juga alamat dari si pengguna. Lalu selanjutnya ada riwayat transaksi. Dalam fitur ini mencatat histori jual beli sampah yang dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga terdapat beranda. Di beranda ada nama dan juga saldo dari pengguna, transfer saldo,
pencarian lapak pembeli. Di pencarian lapak pembeli ini terdapat informasi dan juga nama mitra-mitra tempat jual beli sampah. Terus selanjutnya ada daftar barang jual beli. Di sini kalian akan melihat list harga sampah per kilogramnya. Yang kelima terdapat pengisian saldo dan juga tukar saldo. Lalu di bawah sini terdapat informasi seputar aplikasi yang mungkin ditanyakan oleh pengguna. Lalu selanjutnya terdapat halaman QR code pengguna. QR code ini bertujuan untuk memudahkan transaksi jual beli. Selanjutnya teman saya Asima akan menjelaskan bagaimana melakukan transaksi jual beli di aplikasi ini. Jika kita ingin melakukan transaksi jual beli, maka langkah awal yang kita lakukan ialah melihat daftar barang dan memahami deskripsi dari barang-barang tersebut dengan mengklik menu daftar barang jual beli. Setelah diklik, maka akan muncul beberapa daftar nama barang beserta dengan deskripsinya. Setelah memahaminya, maka kita bisa menyiapkan barang yang akan kita jual dengan mengikuti kriteria yang telah disediakan. Setelah itu, kita bisa mencari lokasi lapak jual beli dengan masuk ke menu pencarian lapak pembeli dengan mengetik nama atau alamat lapak. Lalu, kita bisa mengunjungi lokasi lapak atau menghubungi pelapak terlebih dahulu. Kemudian, transaksi jual beli dapat dilakukan. Transaksi dimulai dengan pelapak mengisi data pelanggan melalui scan QR pelanggan. Kemudian, pelapak memilih barang jual beli yang akan dilakukan. Setelah itu, pelapak melakukan pengukuran berat barang jual beli. Setelah dikonfirmasi, maka pelapak akan menekan tombol proses jual beli. Setelah itu, saldo akan terkirim ke akun kita berbentuk mata uang yang dapat kita transfer ke rekening bank kita. Jika kita ingin membuat lapak, maka kita bisa mengklik menu profil. Lalu kita bisa mengklik tombol edit. Selanjutnya kita bisa pilih menu buat lapak. Lalu tampilan layarnya akan seperti ini dan kita bisa mengisi identitas atau data dari lapak kita. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengklik tombol membuat lapak pembelian. Di samping itu, terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan aplikasi ini. Selama pandemi COVID ini, kita banyak melakukan kegiatan dan aktivitas dari rumah. Hal ini menyebabkan produksi sampah rumah tangga meningkat pesat. Untuk itu, perlu diadakannya tindakan untuk menangani hal tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dari rumah kita, sehingga barang-barang tersebut dapat didaur ulang kembali untuk menjadi barang-barang yang punya nilai guna kembali. Mari kita jaga dan sayangi alam sekitar kita dengan menggunakan aplikasi ini, sehingga kita dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Jika kita menyayangi alam, maka alam juga akan menyayangi kita.